Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Yang saya hormati Ibu Endah Lestari, SPD MPD selaku Kepala Sekolah SDN Banguruk dan penanggung jawab komunitas belajar sekolah SDN Banguruk, dan rekan-rekan guru, Bapak Ibu semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu dalam kegiatan penyampaian rencana tindak lanjut dari kegiatan PKB PJOK saya. Dan tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan ke junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya dia melahir. Kita di sini saya akan menyampaikan rencana tindak lanjut tentang program komunitas belajar sekolah, yaitu tentang rencana tindak lanjut. Ini rencana tindak lanjut kasbol. Kasbol ini adalah kasti botol dengan tema nanti tinggalkan gawai, ayo bermain kasbol. Gawai di sini yaitu HP atau gadget ya. Dari judul tadi saya mendapatkannya dari latar belakang, yaitu SDN Banguruk adalah SD negeri yang terletak di Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, memiliki pusat didik yang beragam latar belakangnya. SDN Banguruk memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai, seperti halaman untuk berolahraga yang luas, kelas yang nyaman, peralatan olahraga, dan peralatan multimedia yang cukup memadai. Memiliki guru-guru yang berkompeten, dukungan orang tua yang kuat, dan sumber daya budaya lokal yang kaya. Pusat didik membutuhkan lebih banyak kegiatan yang mengintegrasikan pembelajaran fisik, permainan tradisional, dan kreasi baju adat. Pusat didik unggul dalam aktivitas fisik namun kurang mengenal tradisi dan pemahaman tradisional yang ada di daerahnya. Ada minat dari pusat didik terhadap program yang menggabungkan pembelajaran PJOK dan seni budaya yang akan membantu meningkatkan pemahaman dan apresiasi tradisi atau budaya lokal. Dengan membangkitkan lagi gairah bermain permainan tradisional di lingkungan pusat didik yang mulai pudar dikarenakan permainan game online seperti halnya PUBG, FF, semacam itu, serta penggunaan pakaian adat daerah yang semakin tidak diminati oleh pusat didik. Melalui permainan kasbol atau kasti botol, kasti dengan menggunakan pemukul botol mineral, pembelajaran berbasis proyek yang berkaitan dengan PJOK berbasis KBS, komunitas belajar sekolah, sebagaimana akan sesuai dengan program P5 kedua, bertemakan kearifan lokal dengan mengangkat tema proyek permainan tradisional sebagai identitas bangsa.
Tujuan program ini adalah peserta didik mendapatkan wawasan yang luas, peserta didik mengenai permainan tradisional dan budaya daerah yang sangat kaya dan beragam. Dua, peserta didik lebih mencintai tradisi dan budaya lokal melalui permainan tradisional modifikasi kasti atau kasbol dengan memakai aksesoris baju daerah tertentu dan sekreatif dari ide dan gagasan peserta didik. Tiga, peserta didik memiliki kebugaran jasmani yang baik melalui permainan tradisional kasbol. Capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Peserta didik dapat menemukan gagasan dan ide kreasi aksesoris baju daerah dengan kriteria penilaian yang telah ditentukan. Dua, peserta didik dapat memadupadankan kreasi kostum dan gerakan dalam fashion show dengan kriteria penilaian yang telah ditentukan. Tiga, peserta didik dapat melakukan penerapan gerak dan kontribusi terhadap tim saat pertandingan kasbol. Struktur program merupakan kegiatan co-kurikuler P5, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, pembelajaran gerak fase B dan C kelas 4, 5, dan 6 dengan jumlah peserta didik 20 peserta akan dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok atau tim terdiri dari 5 peserta karena kelas 4, 5, 6 terdiri dari 20 peserta. Jadi kita ambil fase B dan C karena kalau fase C saja ini nanti peserta didik atau kelompoknya kurang. Yang ketiga, pertandingan kasbol dengan sistem gugur, penilaian psikomotor. Fashion show dan aksesoris baju daerah akan dinilai dari keindahan gerak dan kreasi hasil karya. Jadi nanti saat fashion show ini nanti dari wali kelas dari fase tersebut menjadi juri dalam penampilan fashion show-nya. Mitra dalam komunitas belajar. Pelaksanaan kegiatan co-kurikuler akan diadakan pada peringatan Hari PGRI bulan November di SDN 2 Luro. Pelaksanaan akan dilaksanakan dalam 1 hari dengan persiapan selama 1 minggu dalam menyelesaikan karya kreasi aksesoris pakaian adat daerah dan sosialisasi peraturan pertandingan kasbol. Pelaksanaan kegiatan akan berkolaborasi guru PJOK dalam nanti permainan kasbolnya, guru SBDB atau wali kelasnya pada fase itu dalam kreasi aksesoris baju daerah, dan guru IPAS wali kelas dalam fase tersebut dalam pembimbingan dalam eksplorasi budaya daerahnya. Kapasitas yang dimiliki sekolah. Jadi kapasitas yang dimiliki SDN 2 Luro yaitu yang pertama aset manusia, yaitu kepala sekolah sebagai pembimbing dan wewenang dalam memberikan izin. Yang kedua, koordinator kegiatan sebagai penanggung jawab kegiatan. Tiga, anggota adalah semua guru dan staf membantu jalannya kegiatan. Yang kedua, aset fisik. Aset fisik yang dimiliki oleh SDN 2 Luro yaitu jaringan internet, laptop, dan HP untuk mencari informasi dan publikasi. Nanti di sini pencarian referensi tentang pakaian-pakaian adat Nusantara yang akan praktekkan atau saat kegiatan fashion show ditampilkan. Jadi mencari referensi tentang pakaian adat Nusantara. Nanti dan di sini publikasi nanti setelah acara berlangsung dokumentasikan. Setelah itu dipublikasikan pada media sosial. Pemanfaatan halaman sekolah dan alat olahraga untuk kegiatan lomba. Nanti alat olahraganya yaitu karena dimodifikasi, olahraga kasti yang dimodifikasi, jadi bolanya nanti memakai kertas yang digulung menggunakan plastik, pemukulnya menggunakan botol mineral. Sound system untuk pemutar lagu fashion show dan MC saat
memandu jalannya kegiatan. Ruang kelas untuk persiapan acara. Di sini nanti sebelum fashion show, wali kelas dan peserta didik nanti mempersiapkannya di ruang kelas masing-masing. Kapasitas yang dimiliki sekolah SDN 2 Nurut, aset manusianya, pendanaan, dana bos. Jadi di sini nanti dananya diambil dari dana bos. Aset fisik yaitu sekolah dengan halaman sekitar pepohonan rindang membuat teduh acara. Di sini rencana evaluasi. Nanti setelah kegiatan berlangsung, kita dalam komunitas belajar sekolah SDN 2 Nurut nanti merencanakan evaluasinya, melakukan observasi dan memberikan umpan balik selama proses pembelajaran. Menilai hasil kreasi dan gerak berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kriterianya yaitu keterampilan motorik, kreativitas dalam hal pembuatan, kostum adat Nusantara tersebut, kerjasama dalam artian nanti pada permainan kasbol, dan pemahaman budaya. Nah, mereka melakukan kegiatan fashion show menggunakan pakaian adat tersebut supaya mereka paham terhadap budaya Nusantara kita, yaitu dengan cara saat fashion show ini menampilkan pakaian adat apa yang digunakan, dari mana asalnya, namanya pakaian adat apa, semacam itu. Terus yang ketiga, mengumpulkan umpan balik dari siswa dan guru untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program. Dan nanti setelah kegiatan program tersebut berjalan, nanti mengumpulkan umpan balik dari peserta didik yang melakukan kegiatan tersebut dan juga dari guru yang terlibat dalam program kegiatan tersebut. Yang keempat, melakukan refleksi bersama untuk memperbaiki program di masa depan. Jadi nanti dari evaluasi setelah kegiatan berlangsung dilakukan refleksi bersama. Jadi satu komunitas belajar sekolah SDN 2 Nurut nanti merefleksi kegiatan tersebut apakah bisa dilanjutkan di masa yang akan datang, maksudnya di semester selanjutnya atau tahun pelajaran selanjutnya. Itu kita refleksikan bersama-sama. Pengumpulan data yang pertama, wawancara dengan siswa dan guru. Jadi nanti wawancara dengan siswa dalam artian peserta didik dari fase B dan C, kelas 4, 5, 6, dan guru dalam kolaborasi nanti menentukan pakaian adat tersebut saat fashion show itu yang baik bagaimana dan apa yang digunakan bahan yang dipakai. Survei untuk mengumpulkan pendapat dan saran. Jadi pengumpulan data di sini survei, yaitu penyampaian program ini nanti pendapat dan sarannya dari Bapak Ibu guru serta wali murid itu dikolaborasikan, diberitahukan ada program semacam ini, bagaimana saran atau pendapat dari mereka. Setelah itu refleksi tertulis dari siswa tentang pengalaman mereka. Setelah melakukan program tersebut, nanti dari siswa akan diberikan suatu lembaran refleksi yang akan diisi oleh peserta didik tentang kegiatan program tersebut, pengalamannya bagaimana, ditulis dalam refleksi tersebut. Kemungkinan tantangan. Nah, di sini nanti program saat berjalan mungkin tantangan yang akan dilalui. Mungkin ini adalah kemungkinan tantangan yaitu satu, antusias peserta didik kurang saat mengikuti serangkaian acara dari persiapan pembuatan dan perlombaan. Nah, kemungkinan tantangan ini yaitu peserta didik kurang begitu minat dengan adanya program tersebut karena menurut mereka program tersebut kayak pakaian adat ini buat apa, ada manfaat
tidak mungkin tantangan yang keluar nanti dari peserta didik semacam itu. Yang kedua, keterbatasan waktu persiapan dikarenakan jadwal dari efektif dalam kalender pendidikan sudah padat acara, karena kita juga dalam kalender pendidikan akan menempuh yaitu SAS, sumatif akhir semester. Jadi bagaimana kita mensiasati waktu untuk program tersebut dalam kalender pendidikan agar tidak bentrok dengan kegiatan yang lain. Masalah cuaca yang tidak menentu, disiasati kegiatan di dalam ruang aula atau kelas. Misalnya kegiatan tersebut berlangsung, akan tetapi cuaca tidak mendukung, entah itu hujan ataukah ada angin atau semacam itu, kita kondisikan dalam ruang kelas. Yang keempat, dukungan dari wali murid dalam mempersiapkan bahan kreasi, aksesoris dan multimedia ini mungkin kurang. Misalnya dilaporkan dari peserta didik yang diinformasikan di sekolah, disampaikan ke wali murid, ternyata wali murid kurang antusias karena itu kegiatan apa? Kelihatannya kok masih familiar dengan wali murid semua. Oke, tantangan yang akan dilalui itu. Sekian dari saya tadi presentasikan tentang rencana tindak lanjut dari program PKB PJOK tentang program komunitas belajar sekolah, yaitu tentang Kasbol yang menggunakan tema tinggalkan gawe ayo bermain Kasbol. Ya, mungkin dari saya cukup sekian. Mungkin dari Bapak Ibu guru atau Bu Kepala Sekolah menanggapi hal ini tadi, apakah saran, kritik, masukan, saya persilakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari apa yang telah disampaikan Pak Bilang tadi tentang rencana tindak lanjut Kasbol, pasti botol ya. Saya mau bertanya dulu, pasti botol itu seperti apa? Karena saya sebagai bukan di bidang ya. Jadi saya ingin tahu dulu pasti bola itu seperti apa. Ya, terima kasih Beda. Ya, saya menjelaskan sedikit tentang kasbol. Kasbol itu adalah permainan kasti atau permainan tradisional kasti yang dimodifikasi menggunakan alat sederhana, yaitu di sini kasti menggunakan botol bekas. Ya, ini semacam ini. Ini nanti pemukulnya menggunakan botol mineral dengan diisi setengah air untuk pemukulnya. Terus untuk bolanya nanti menggunakan kertas yang digulung-gulung demikian rupa menjadi bentuk bola. Terus lapisan terakhir itu dilapisi dengan apa namanya ya, isolasi. Jadi membentuk bola sehingga perkenaan bola semisalnya dilempar pada peserta didik itu tidak akan terasa sakit dan dapat melestarikan permainan tradisional. Sehingga soalnya zaman sekarang peserta didik itu lebih mementingkan gawainya atau HP-nya daripada permainan tradisional yang dulu pernah dimainkan, sekarang itu sudah jarang sekali dimainkan. Jadi seperti kasti hanya ini. Ya, modifikasi peralatannya. Terima kasih Mbak Dina. Untuk permainan kasbol ini saya memberi dukungan sepenuhnya untuk kegiatan tindak lanjutnya pada hari guru yang akan datang. Semoga teman-teman bisa membantu mendukung kegiatan ini, karena menurut saya kegiatan ini sangat menarik ya. Ini tentang olahraga pasti tapi dibalut dalam tema sesuai dengan tema kita, temanya adalah kemarin kita ngobrol permainan tradisional. Ya.
Ya. nanti masuk ke IPA, kemudian Ya. masuk lagi ke SPDB. Ini. Ya, SPDB Ya, ini SPDB dari PAS. Ya, berarti ini satu tema tapi sudah mencakup beberapa mata pelajaran. Ya. Misalnya bisa lintas kurikulum. Ya. Nah, Oke. untuk itu saya sangat mendukung program ini. Semoga program ini bisa berjalan dengan lancar, nanti dibantu oleh Bapak Pendikbud Guru. Nah, untuk tantangannya yang antusias dari peserta didik tadi. Ya, ini. Nah, kita atasi bagaimana kalau peserta didik yang kurang antusias nanti kita bersama-sama kita atasi supaya peserta didik ini nanti yang kurang antusias ini supaya bisa lebih antusias lagi. Nanti kita cari solusinya di sana. Ya. Oh ya. Bapak Ibu yang Terima kasih saran dan kritikan dari Bu Eda. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain bisa menambahi berkaitan dengan program tersebut agar mungkin berjalan dengan baik dan lancar. Monggo Pak Katu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya akan menuju ke salah satu poinnya, yaitu tentang pakaian tradisional. Ya. Karena di dalam rencana tindak lanjut Pak Gilang ini melibatkan olahraga dan baju tradisional. Ini. Tentunya ini berkaitan nanti untuk salah satu mengatasi tantangan yang satu antusias dari siswa. Ya. Nanti tentunya kita butuh kolaborasi untuk menyiapkan pakaian adat ini dari bahan bekas ini, dari bahan lingkungan, kolaborasi antara sinergisitas antara orang tua wali murid dengan siswa. Nah, untuk menggali antusias anak-anak, kalau nanti istilahnya kita beri sampling, kita beri contoh yang konkret aja seperti apa baju-bajunya, bahannya yang dapat relevansinya ke situ, kemudian model contoh kolaborasinya antara orang tua dan wali murid dan peserta didik itu seperti apa. Ini nanti sebelum pelaksanaan pada hari hanya itu murid atau peserta didik kita minimal kita beri wawasan hal seperti itu sehingga mereka peserta didik pelaksanaan tugasnya nanti menyiapkan itu dengan kolaborasi dengan orang tuanya, tidak namanya ambigu atau kurang pemahaman. Demikian mungkin ini hanya sedikit masukan saja. Artinya dalam arti kita beri contoh sederhana dan bentuk-bentuk kolaborasi antara peserta didik, orang tua dan wali kelas dari kelasnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berarti nanti terima kasih Pak Patu atas kritik masukannya. Berarti nanti kita memberikan contoh ya, sampling dari ya maksudnya yang akan dibuat fashion show-nya, pakaian adatnya itu fashion show-nya seperti apa. Berarti kita nanti memberikan contoh ya dari bahan-bahan sekitar agar peserta didik ada gambaran lah, mau membuat tersebut ada gambarannya. Makanya supaya antusiasnya itu tergali. Ya. Karena di sini kan ada kolaborasi antara wali kelas, peserta didik dan wali murid atau orang tua. Makanya ini nanti saya intinya minta tolong kolaborasi wali kelas pada fase B dan C kelas 4, 5, 6 untuk berkolaborasi dengan wali murid, orang tua maksudnya, dan peserta didik serta wali kelasnya untuk bagaimana mensinergikan kegiatan tersebut agar lebih baik, lebih efisien dan maksudnya berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Patu. Mungkin ada yang bisa
tambahkan kembali dari teman-teman sekalian. Untuk berarti ini insya Allah programnya disetujui ya Bu untuk masuk dalam program komunitas belajar SDN 2 Guru. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru atas saran, kritik dan masukannya. Semoga nanti dalam kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, aman, dan dapat semeriah mungkin peserta didik, wali kelas dan Bapak Ibu Guru dapat berkolaborasi bersinergi dalam program tersebut. Ya, sekian dari saya pemaparan tentang rencana tindak lanjut kegiatan kasbol atau kasti botol dengan tema tinggalkan gawe ayo bermain kasbol. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.